Baik, terima kasih buat rekan-rekan media. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika. Terima kasih buat waktunya atas rekan-rekan media ya untuk case atau perkara yang lagi viral yang dihadapi oleh klien saya saat ini, Ibu Desi Purnomo dengan mantan suaminya ya Joe Edward yang sekarang sedang bergulir di persidangan perkara pidananya. Ya, jadi perkara ini sebenarnya sih simpel ya. Awalnya itu hanya masalah perceraian. Ya, dari perceraian kurang lebih tahun 2024 ya, case perceraiannya didaftarkan. Nah, itu bergulir di persidangan Jakarta Pusat. Nah, dalam perceraian ini kan ada satu orang anak yang dihasilkan dari pernikahan mereka berdua. Nah, selama proses perceraian itu mereka punya satu orang anak laki-laki ya. Anak laki-laki itu pada saat itu masih umur 1,5 tahun kalau nggak salah ya, kurang lebih. Umur 1,5 tahun itu masih menyusui ya, jadi masih diberikan ASI oleh klien saya, ibunya Desi Purnomo. Terus kemudian diambil oleh bapaknya, dikuasai oleh bapaknya, padahal masih proses persidangan, belum ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap apakah anak ini diwali oleh ayahnya atau mendapat hak aslinya oleh ibunya. Tapi kan hukum kita, undang-undang hukum perdata itu kan mengatakan bahwa anak di bawah umur wajib subjek hukum ikut dengan ibunya. Namun pada selama proses perceraian itu anak tersebut dikuasai oleh bapaknya, diambil oleh ayah kandungnya lah. Padahal kondisinya pada saat itu masih menyusui, masih memerlukan ASI. Nah, klien saya, Ibu Desi, udah berkali-kali meminta secara baik-baik, pengen ketemu, namun sama suaminya, sama mantannya nggak diizinkan. Terus kemudian ketika anak ini sudah disekolahkan, sudah sempat juga datang ke sekolah, ingin bertemu dengan anaknya di sekolahan, tapi pihak sekolah juga melarang. Bapaknya juga langsung gendong pulang, melarang, tidak diizinkan bertemu dengan ibunya. Padahal dari segi orang tua itu kan yang namanya seorang ibu ya, jangankan saya ibu ya, saya juga seorang bapak punya anak, kita nggak dikasih bertemu anak, apalagi anak tersebut masih perlu menyusui lah gitu. Jadi sama mantan suaminya tidak diizinkan bertemu sama sekali. Nah, terus kemudian di dalam putusan tingkat pertama pengadilan negeri yang digulir di pengadilan negeri Jakarta Pusat waktu itu, memang anak ini waktu di tingkat pengadilan negeri walinya dapat di bapaknya. Kemudian klien kami naik banding ke tingkat pengadilan tinggi, ya kan? Pengadilan tinggi juga menguatkan putusan pengadilan negeri yang mengatakan bahwa anak diwali oleh ayahnya. Lalu kemudian kita mengajukan lagi upaya hukum terakhir yaitu kasasi. Nah, di mana upaya hukum terakhir di tingkat Mahkamah Agung ini kasasi ya, putusannya kita menangkan ya. Dalam arti pengadilan kasasi itu memutuskan membatalkan putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri itu, yaitu mengenai hak perwalian anak diberikan kepada ibunya ya. Jadi perwalian anak di tingkat kasasi, di tingkat terakhir itu Mahkamah Agung menyatakan bahwa anak yang bernama Joshua yang masih di bawah umur diwali dan diasuh oleh klien saya Desi Purnomo sebagai ibu kandungnya. Nah, setelah Mahkamah Agung memberikan putusannya dan mempunyai kekuatan hukum, klien kami juga udah berkali-kali minta sama ayahnya ya, mantan suaminya, supaya anak itu diserahkan ke kita. Tapi ternyata sampai waktu yang ditentukan tidak diserahkan juga gitu. Lalu kemudian dengan waktu itu saking ibunya kangennya, memang harus menyusui, harus memberikan kasih sayang seorang ibu. Akhirnya klien saya dengan ditemani oleh saya dan tim kuasa hukum kita yang lainnya datang ke sekolah anak tersebut ya kan, waktu itu sekitar bulan Oktober 2025 kami datang ke sekolah anak tersebut ya kan. Klien saya masuk ke dalam sekolah dan mengambil anak tersebut ya, membawa pulang anak tersebut dengan dasar putusan dari Mahkamah Agung ya. Setelah kita bawa pulang anak tersebut, kita bawa pulang, sudah diberikan kasih sayang, sedang kita didik, ibunya sedang menyayanginya. Tiba-tiba pada tanggal 3 Januari 2026 ya, kurang lebih ya kalau nggak salah 3 Januari, si terdakwa ini yang saat ini sudah kita laporkan dengan proses persidangan ya, dengan perkara penculikan, dugaan penculikan dilakukan oleh Joe Edward, oleh bapak kandungnya. Nah, tiba-tiba pada tanggal 3 Januari 2026, Joe Edward ini selaku terdakwa saat ini langsung mengambil secara paksa anaknya yang bernama Joshua yang baru berumur 3 tahun 8 bulan. Jadi belum genap 4 tahun ya.
mengambil secara paksa dari tangan ibunya sebagai wali yang sah berdasarkan putusan pengadilan. Ya, putusan pengadilannya di Mahkamah Agungnya juga ada, nomor 3218 perkara kasasi tahun 2025. Jadi diambil secara paksa di parkiran pada saat anaknya dengan ibunya ini hendak pergi ya, mau keluar dari basement parkiran apartemen di Sherwood Kelapa Gading. Tiba-tiba anaknya diambil, dirampas dari ibunya. Itu semua ada jelas terekam dengan CCTV dari apartemen. Sudah kita serahkan juga buktinya semua ke kepolisian ya di Polsek Kelapa Gading. Diambil dengan menggunakan jaket hitam, pakai masker. Itu anak langsung dirampas dari ibunya. Nah, dari CCTV kelihatan dibawa ngumpet dulu di belakang mobil, dia menunggu jemputan mobil datang, Fortuner putih, langsung kabur bawa lari. Nah, pada saat itu klien saya langsung lapor ke Polsek Kelapa Gading. Dan jujur kami juga mengapresiasi ya kinerja Polsek Kelapa Gading dengan cepat dan tanggap langsung turun ke rumah terduga ya yang diduga penculikan ayahnya, mantan suaminya yaitu Joe Edward. Langsung malam itu juga Joe Edward dijemput dari rumahnya oleh tim penyidik dari Polsek Kelapa Gading. Nah, setelah itu sekarang perkara sudah P21 sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan sedang bergulir persidangan. Sekarang persidangan sudah dimulai. Nah, yang kadang-kadang yang tidak menjadi masuk logika dalam hukum kita adalah di mana dalam persidangan tersebut majelis hakim kuasa hukum terdakwa juga meminta si anak ini dijadikan saksi. Di situ saya berpikir, loh ini logika hukumnya di mana, ya kan? Sedangkan pengadilan jelas-jelas hukum kita ya terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak. Anak di bawah umur itu tidak boleh dijadikan saksi. Kalaupun boleh atas permintaan majelis hakim itu minimal umur 8 tahun. Karena ini perkaranya perkara pidana. Bukan lagi mengenai perkara kekeluargaan ya seperti yang disampaikan di pengadilan. Ini masalah keluarga. Oh jelas ini udah rancang pidana gitu. Jadi anak di bawah umur itu menurut saya tidak boleh dihadirkan di persidangan sebagai saksi, apalagi anak ini umurnya belum genap 4 tahun. Yang mohon maaf gitu ya, buang air kecil aja masih dipegangin sama ibunya gitu kan. Bagaimana mau dihadirkan ke persidangan, dijadikan saksi tentang penculikan. Mungkin anak ini ditanya, kamu diculik ya? Mengenai culik itu apa juga belum paham gitu. Makan masih disuapin, diminta dihadirkan persidangan supaya terang benderang katanya. Jadi saya di sini mulai berpikir kok logika hukum kita ini di mana? Ya kan? Logika para penegak hukum kita di mana? Terutama dari kuasa hukum terdakwa yang mengatakan minta dihadirkan anak tersebut sebagai saksi supaya perkara ini terang benderang. Apanya yang terang benderang kalau menurut saya gitu ya. Jadi sebenarnya harus paham dulu gitu. Apakah kuasa hukum terdakwa ini memahami tentang aturan hukum, memahami atau tidak mengenai pemeriksaan saksi, ya kan? Anak di bawah umur belum genap 4 tahun diminta dihadirkan di persidangan untuk dijadikan saksi. Hello, logikanya di mana gitu ya? Jadi sebagai penasihat hukum harusnya nggak cuma melihat, oh ini kasus membela klien saya tidak bersalah, mens rea aja nggak ada, kembali lagi. Paham nggak tentang mens rea? Kalau dia bahas mengenai mens rea itu tidak ada mens reanya. Mens rea itu adalah niat ya, niat pelaku. Terus gitu poin-poinnya adalah apakah dari niat pelaku itu ada niat jahat di dalam pikirannya atau memang unsur ketidaksengajaan. Itu harus dilihat dulu dari situ poin-poin mens rea gitu loh. Jadi anak di bawah umur belum genap 4 tahun apa yang mau ditanya di persidangan, ya kan? Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak aja, anak di umur di bawah 12 tahun loh, boleh dihadirkan di persidangan kalau dibutuhkan. Itu pun tidak dimintai, tidak disumpah. Karena keterangannya itu kan belum, secara logikanya itu belum bisa dia memberikan keterangan secara logika gitu. Oh gue diculik, iya siapa yang culik kamu? Bagaimana jawabnya? Ya kan, bahkan ditanya 1 tambah 1 berapa? Belum tentu dia bisa jawab karena umur 4 tahun gitu kan. Ini mau dihadirkan di persidangan yang jelas-jelas dilarang lah. Gak boleh lah anak di bawah umur 12 tahun, apalagi masih di bawah 8 tahun, di bawah 5 tahun apalagi dipanggil ke persidangan mau dijadikan saksi, ya kan? Aturannya jelas lah di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu ya, mengenai sistem peradilan pidana anak. Anak di bawah umur, kalaupun dia pengadilan
itu harus dijaga kenyamanannya supaya tidak mengganggu mentalnya dia. Ya, harus dijaga. Contoh, hakim tidak boleh menggunakan toga ketika bertanya, harus sidang tertutup, ya kan? Kuasa hukum terdakwa maupun pelapor tidak boleh menggunakan toga, ya kan? Harus didampingi oleh ibunya, si pemegang hak yang sah dari putusan pengadilan. Kemudian harus didampingi juga dengan psikolog anak, ya kan? Ini nggak serta-merta main suruh panggil dengan alasan kita tidak mau hadirkan. Apapun yang terjadi, klien saya jelas sebagai seorang ibu yang baik, ya, tahu mengenai mental dan psikologis anak. Kalau dibawa ke persidangan itu tidak akan baik untuk anak, jadi kita tidak akan menghadirkan. Jadi jangan dibilang alasan, kemarin bilang memang katanya lagi sakit, terus besok mau alasan apa lagi nih? Bukan no reason. Jelas saya sebagai penasihat hukum klien saya, Ibu Desi, saya melarang juga anak di bawah umur dihadirkan di persidangan sebagai saksi. Apalagi ini perkaranya sudah masuk perkara kriminal, dugaan penculikan anak, ya. Nah, terus kembali lagi, saya juga pantau di persidangan. Kemarin saya lihat dalam persidangan, mohon maaf, majelis hakim juga mengatakan ini masalah keluarga. Kalau menurut saya salah kalau dibilang ini masalah keluarga, kan ini masalah udah masuk tingkat kriminal. Masalah keluarga itu adalah masalah perceraian. Anak di bawah umur belum 8 tahun saja tidak boleh ditanyakan di pengadilan sebagai saksi. Kamu mau ikut ibunya atau atau ikut ayahnya, itu tidak boleh kalau belum berumur 8 tahun. Apalagi ini anak masih belum genap 4 tahun, masih 3 tahun 8 bulan, minta dihadirkan sebagai saksi di pengadilan dalam perkara tindak pidana dugaan penculikan. Jadi bukan masalah keluarga, jelas gitu. Jadi saya rasa nanti majelis hakim juga harus berani memutus gitu ya. Harus memutus bahwa ini adalah perkara penculikan. Kenapa? Karena dasar hukumnya jelas. Ya. Dasar hukumnya jelas. Dia ada di mana? Yang pertama, pasal 330 KUH pidana ayat 1. Di situ jelas dikatakan barang siapa. Barang siapa itu nggak mandang bulu, mau itu bapak kandungnya, mau kakeknya, neneknya, pamannya, omnya, siapapun itu barang siapa, ya, mengambil seorang anak secara paksa dari seorang ibu atau seorang ayah yang mempunyai hak wali yang sah dari putusan pengadilan, itu dapat dikenakan pidana penculikan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Jadi jelas ini bukan perkara permasalahan kekeluargaan lagi. Ini udah rancang pidana ini. Dugaannya udah dugaan pidana penculikan. Ya. Jadi saya rasa nanti majelis hakim harus berani itu memutus. Karena jelas bukti video CCTV ketika diambil anak ini dari tangan ibunya, dirampas, ya kan? Itu dari CCTV di apartemen itu udah jelas itu ngumpet-ngumpet gendong anak pakai jaket hitam, pakai masker. Jadi dari mens rea-nya pun juga udah jelas itu niat jahatnya itu udah terencana. Kenapa saya bilang lagi terencana? Itu apartemen itu cukup aman kok. Pengamanannya, penjagaannya cukup ketat. Kalau nggak punya akses itu nggak bisa masuk gitu loh. Lalu kenapa tiba-tiba si terdakwa ini bisa masuk sampai ke basement, ke parkiran mobil? Ternyata dia sudah memantau klien saya. Dari toko pulang kerja diikutin, tinggal di mana, bagaimana bisa masuk ke dalam akses apartemen tersebut, itu sudah direncanakan. Jadi jelas mens rea-nya itu, niat jahatnya itu udah ada. Ya. Ada mens rea, ada actus rea. Actus rea itu adalah perbuatannya yang jelas melanggar hukum. Jadi dugaan untuk penculikan niat jahatnya sudah memasuki unsur, udah memenuhi unsur. Actus reanya mengenai perbuatan melanggar hukumnya pun juga udah jelas gitu. Ya, ada CCTV dari basement, dari apartemen. Udah kita udah serahkan juga semua ke penyidik ya. Pakai jaket hitam, pakai masker hitam, ngumpet setelah anak itu diambil dari klien saya, dia ngumpet di belakang mobil, telepon seseorang, gak lama mobil Fortuner putih datang, jemput, langsung lari masuk ke dalam mobil. Itu jelas penculikan gitu. Ya. Kak Desi, mungkin boleh nanya dikit, kalau sebenarnya rumah tangganya saat itu seperti apa sih? Rumah tangganya? Ya rumah tangga saya dan mantan suami saya juga tidak baik-baik saja. Memang sebenarnya perceraian kami itu bukan perceraian yang normal-normal aja ya. Yang saya sama dia baik-baik memutuskan untuk berpisah. Ya saya yang duluan memutuskan untuk bercerai karena ya KDRT psikis terutama yang saya alami sebelumnya ya, dan saya juga udah jelasin ke kuasa hukum saya ya, berantem mungkin dengan kata-kata yang sangat-sangat tidak pantas lah. Ya dia suka mengata-ngatai saya lah dengan kata-kata yang tidak pantas ya, depan anak lagi ya. Ya depan anak dan juga untuk wanita ya. Ya mungkin dia mempunyai pembelaan bahwa kok kayaknya semuanya terjadi tiba-tiba. Nggak ada semua yang terjadi tiba-tiba gitu loh. Ini semua terjadi karena saya juga sudah memikirkan semuanya secara matang.
saya memikirkan anak sebelumnya, makanya saya bertahan. Tetapi ya saya juga sebagai ibu, saya harus memikirkan mental saya. Gimana saya bisa membesarkan anak dan terus bertahan di rumah tangga yang sebenarnya saya tuh setiap hari tuh udah harus menahan batin saya gitu, yang terus tertekan begitu loh. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk berpisah. Dan sejujurnya mantan suami saya tidak terima. Mungkin karena efek dia tidak terima dan dia mau memaksakan untuk rujuk, tetapi saya tidak mau. Dia menjadikan anak saya sebagai tameng dari awal. Jadi saya masih menyusui anak saya. Awalnya dia kasih, tetapi sampai dia sampai satu waktu di mana dia memutuskan untuk mungkin menjadikan anak itu tameng. Jadi dia bilang ada syaratnya, kalau misalnya memang masih mau mengasihi anak saya, memberikan ASI, lakukan di rumah dia. Bagaimana saya bisa memenuhi syarat itu? Menurut saya itu syarat yang tidak mungkin. Saya sudah memutuskan untuk bercerai, saya sudah keluar angkat kaki dari rumah dia. Bagaimana bisa saya kembali lagi ke rumah itu untuk memenuhi permintaan dia yang menurut saya itu menjebak saya sekali gitu. Di satu sisi saya sebagai ibu, saya pasti mau mengasihi anak saya, memberikan ASI, tapi kenapa harus di rumah itu? Kalau memang dia sayang dengan anak ini, yang seharusnya anak ini tidak dijadikan objek, seharusnya dia memberikan waktu itu pada saya dimanapun gitu. Kenapa dia harus memberikan syarat harus di rumah dia begitu dengan alasan keamanan? Saya bingung, saya ini bukan kriminal, keamanan apa? Saya ini ibunya, saya yang melahirkan, saya yang mengandung. Bahkan saat mengandung pun saya tertekan posisinya. Itu saya bertahan demi anak ini sampai akhirnya anak ini lahir. Sampai akhirnya saya coba jalani rumah tangga ini dan sudah tidak bisa ya. Saat terakhir ya saya pilih untuk keluar dari hubungan ini. Begitu. Dan satu lagi ya saya tambahin ya, dari rumah tangga itu juga yang menafkahi klien saya loh, ya. Klien saya yang bekerja, yang punya usaha juga klien saya, Ibu Desi, ya. Jadi kalau disampaikan kemarin saya lihat di persidangan, sampai klien saya dibilang bukan ibu yang baik masa kayak gitu, anak ditinggal di rumah 10-15 menit datang ke pengadilan buat apa? Mohon maaf gitu. Kalau seorang kuasa hukum harusnya paham betul, harus memahami gitu. Seorang ibu yang baik, ibu yang tidak baik itu seperti apa? Ya kan? Kalau klien saya itu seorang penjudi, pemabuk, pezina, itu boleh dikatakan dia bukan ibu yang baik gitu ya. Ini dia bekerja menafkahi anak ya kan, yang kasih nafkah juga anak. Bahkan putusan di dalam pengadilan kasasi itu kemarin di Mahkamah Agung di perkara nomor 3218 itu, Mahkamah Agung dalam putusannya itu mengadili sendiri, itu menghukum penggugat ya waktu itu tergugat dalam hal sekarang ini terdakwa untuk membayar biaya nafkah ya, kalau saya sebesar 25 juta per bulan. Sampai hari ini nggak pernah dijalankan. Coba, ya kan? Ini jelas ada putusannya loh. Ya. Jadi kalau mau bicarakan sekalian saya bukan ibu yang baik, itu fitnah itu ya. Bisa kita laporkan lagi tuh, menyebarkan fitnah itu, dia bicara di media seperti itu loh. Harus paham dulu gitu ya. Mengenai mens rea, apa itu mens rea. Jadi untuk pengacara-pengacara, kuasa-kuasa hukum itu yang apalagi yang masih muda-muda itu harus paham dulu lah. Ya, bikin press conference sampai pohon cabe, nanam pohon cabe dibahas-bahas, saya bingung itu pohon cabe apa cabe-cabean atau gimana, saya juga nggak paham gitu ya. Pohon cabe dibahas-bahas gitu ya. Ini cukup perkaranya adalah jelas dugaan penculikan anak yang dilakukan oleh ayah kandung. Oke. Ya. Terkait soal tadi dibilang Kak Desi sebagai ibu yang tidak baik gitu. Ya. Informasi yang saya dapat dari teman saya kemarin hadir di sana itu mengatakan bahwa majelis hakim memang benar meminta sang anak hadir ya. Tapi dikatakan bahwa informasi yang didapat majelis hakim katanya sang anak lagi sakit anaknya. Benar. Yang jadi pertanyaan dari kuasa hukum mereka, kuasa hukum itu Edward itu mengatakan bahwa kalau memang anaknya sakit, kenapa Kak Desi kemarin sampai hadir? Makanya dia kan menuding bahwa Kak Desi tidak baik gitu loh. Oh iya, di sini ya saya perjelas lagi ya. Ini kalau masih bisa didengar mungkin saya masih agak bindeng-bindeng ya. Ini karena saya sakit, anak juga sakit gitu ya. Nah, justru saya itu bukan, kalau misalnya dinilai bahwa saya itu tidak baik dan tidak bertanggung jawab, ya salah ya. Justru kalau saya menghadirkan anak dalam kondisi sakit, ya justru saya tidak baik. Persidangan itu tuh panjang prosesnya. Harus mungkin menunggu waktu saya jadi mengikuti sidang saksi 2 minggu lalu kalau nggak salah ya, itu saya nunggu sampai berjam-jam. Bagaimana kalau anak saya yang masih 3 tahun 8 bulan ini harus menunggu di pengadilan?
apa yang akan terjadi dalam kondisi dia sakit. Begitu. Jadi saya memutuskan untuk tidak mau menghadirkan, saya menitipkan anak saya ke keluarga dan saya datang ke persidangan itu untuk menghormati juga proses hukum yang berjalan. Sampaikan langsung ke persidangan. Iya, karena bagaimanapun di sini ini adalah kasus saya. Ya, memang di sini korbannya anak saya, tapi kan anak saya masih kecil. Di sini saya sebagai walinya yang sebenarnya jadi korban secara langsung ya. Anak saya sebagai objeknya begitu. Oke, Kak Desi, apakah berarti nanti ketika anak Kak Desi sudah sehat, apakah jika majelis hakim tetap meminta untuk hadir ke dalam sidang, apakah abang juga setuju akan hadir? Saya tidak setuju. Justru kalau menurut saya, kalau klien saya menghadirkan anaknya ke persidangan sebagai saksi itu justru bukan ibu yang baik. Seorang ibu yang baik itu harus tahu bagaimana mendidik anak, bagaimana menjaga mental anak, bagaimana menjaga psikologis anak. Bukan dengan dihadirkan di persidangan. Ya, saya sampaikan lagi sekali lagi, mungkin untuk kepada tim kuasa hukum dari terdakwa, kepada majelis hakim yang terhormat, kepada jaksa penuntut umum yang saya hormati, kalau sampai anak itu dihadirkan di persidangan, saya tidak setuju. Kenapa? Jelas, anak itu belum genap 4 tahun. Mohon maaf tadi saya katakan, mohon maaf ya, buang air kecil aja masih dipegangin sama ibunya. Dihadirkan di persidangan di perkara kriminal, dugaan kriminal penculikan, itu mau ditanya apa? Bukan dengan menghadirkan anak di bawah umur itu, bukan case ini menjadi terang benderang. Saya yakinlah, kalau saya justru malah tidak setuju dihadirkan di persidangan, ya.